Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan isu-isu politik yang berkembang di masyarakat yang merupakan salah satu kriteria yang harus dibuatkan kebijakan. Saya juga akan menjelaskan alasannya mengapa dan dampak apa yang terjadi jika isu tersebut dibiarkan tanpa ada kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, perubahan iklim dan lingkungan. Isu ini termasuk dalam kriteria kebijakan karena isu perubahan iklim dan lingkungan harus mendapatkan kebijakan yang jelas dan terencana. Adapun alasannya, perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan manusia dan ekosistem. Meningkatnya suhu global, cuaca ekstrim, dan penurunan kualitas udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia, pertanian, dan ketersediaan air bersih. Kebijakan diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan melindungi sumber daya alam. Adapun dampaknya, tanpa kebijakan yang efektif, dampak negatif perubahan iklim akan semakin parah, seperti peningkatan bencana alam, kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan dampak ekonomi yang signifikan terutama bagi masyarakat yang rentan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Isu ini termasuk dalam kriteria kebijakan karena isu ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial memerlukan kebijakan yang komprehensif. Alasannya, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperburuk kemiskinan. Kebijakan yang tepat dapat mencakup reformasi pajak, program jaminan sosial, dan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Adapun dampaknya, ketimpangan yang terus memburuk dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial, meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial, dan penurunan kualitas hidup yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Yang ketiga, krisis kesehatan publik. Isu ini termasuk dalam kriteria kebijakan. Alasannya, pandemi dan krisis kesehatan lainnya dapat memiliki dampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sistem kesehatan. Kebijakan diperlukan untuk mengelola penyebaran penyakit, menyediakan akses ke keperawatan kesehatan, dan melindungi masyarakat. Adapun dampaknya, tanpa kebijakan yang memadai, krisis kesehatan dapat memperburuk penyebaran penyakit, membebani sistem kesehatan, dan menyebabkan dampak ekonomi yang luas. Ketidakadaan tindakan preventif dan responsif dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerusakan sosial ekonomi yang berkepanjangan. Yang keempat, korupsi dan transparansi pemerintahan. Isu ini termasuk dalam kriteria kebijakan, karena isu korupsi memerlukan kebijakan untuk penegakan hukum dan transparansi. Alasannya, korupsi merugikan perekonomian, melemahkan institusi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebijakan perlu mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Adapun dampaknya jika dibiarkan, korupsi yang tidak ditangani dapat menghambat pembangunan ekonomi, merugikan masyarakat umum, dan menguatkan ketidakadilan sosial. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan melemahkan integritas sistem politik. Adapun dampaknya, jika tidak diatasi, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial, ketegangan sosial, dan konflik. Masyarakat yang tidak adil dapat mengalami penurunan kualitas hidup dan kesulitan dalam meraih potensi penuh mereka. I'm super shy, but wait a minute while I'm